Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pemrograman fundamental menggunakan bahasa Java. Masih bersama saya Muhammad Afandes. Pada video kali ini kita akan belajar tentang file handling. Nah, ini khusus di Java ya, karena materi kita menggunakan bahasa Java. Jadi kita fokus dulu dengan file handling ala Java. Oke, biasanya ketika kita membuatkan sebuah program, hampir sebagian besar program kita itu pasti bersentuhan dengan yang namanya file yang ada di dalam komputer kita sendiri. Mungkin saja file tadi itu akan kita pakai untuk input ya, untuk input data dari file tertentu ke dalam program kita. File itu berisi misalnya data-data tertentu dalam format TXT atau format Excel atau format Word, misalnya seperti itu ya. File-file tadi dibaca ke dalam program kita, terus kita olah menjadi sesuatu dan dihasilkan menjadi sebuah output. Contoh paling gampang program yang melibatkan file, salah satunya adalah program Notepad. Program Notepad itu adalah salah satu program yang melibatkan file dan menghasilkan file. Sebenarnya program Notepad itu hanya membaca isi dari file yang sedang kita buka. Terus kita edit. Ketika kita edit itu sebenarnya isi dari file yang sedang kita buka itu belum berubah. Sampai kita tekan save barulah dia berubah. Begitu konsep dari penanganan file di dalam pemrograman ya. Nah, karena kita fokus di Java, jadi sintak-sintaknya tentu menggunakan sintak Java. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita. Yang akan kita bahas pada video ini salah satunya adalah memeriksa file dan directory, terus menghapus file dan directory. Nah, kenapa saya gabungkan file dan directory? Di dalam Java khususnya, file dan directory itu dianggap mirip sih sebenarnya. Jadi sintaknya itu juga, kita tinggal arahkan ke directory atau kita arahkan ke file. Terus selain memeriksa dan menghapus, kita juga akan mengcopy file atau memindahkan file. Yang terakhir itu membaca dan menulis file. Sebenarnya materi membaca dan menulis file ini sudah kita bahas di basic input output ya. Jadi kalau kalian penasaran bagaimana pembahasan tentang membaca dan menulis file, itu silahkan lihat video saya yang bagian basic input dan output. Nah, di situ kita bahas bagaimana cara membuka file, kita baca isinya, terus kita simpan. Berarti pada video kali ini kita tidak lagi fokus membahas bagaimana cara membaca dan menulis file. Oke, langsung saja. Bagian pertama kita akan membahas tentang bagaimana cara memeriksa file dan directory. Tentu saja ya, kalau kita berurusan dengan file, apalagi di dalam file sistem komputer kita, itu banyak hal-hal tertentu yang di luar dugaan pasti akan terjadi. Misalnya ketika kita ingin membaca sebuah file, ternyata file yang kita baca itu tiba-tiba hilang. Atau tiba-tiba kita pindahkan, kayak gitu ya. Nah, ini akan berakibat fatal kepada program yang sedang kita bikin atau yang sedang kita jalankan. Bayangkan kalau file itu tidak ada atau file itu tiba-tiba dihapus, kan bisa saja ya file itu ketika akan dibaca, file itu dihapus. Bisa saja itu terjadi. Sebelum kita berurusan dengan file, ada baiknya kita memeriksa file dan directory yang akan kita gunakan di dalam program kita. Nah, ini adalah sintak untuk memeriksa file. Oke, kita langsung praktekkan saja sambil memahami masing-masing dari coding itu. Nah, ini kita coba bikin sebuah kelas belajar file handling. Oke, konsep dasar pertama kali kita
handle sebuah file adalah kita harus menentukan path atau alamat dari file yang akan kita akses. Di dalam Java kita bisa menggunakan class path seperti ini. Class path ini ada di package Java NIO native input output di dalam package file kayak gitu ya. Kita bisa menggunakan path. Nah, ini saya bisa langsung import otomatis. Ini file address lah ya, atau file path aja. Nah, file path sama dengan cara kita membuat sebuah file path. Itu salah satunya yang paling gampang adalah menggunakan class path. Ini harus dibedakan antara path dengan path yang ada s-nya gitu ya. Kita menggunakan path. Isi path ini kita bisa menghasilkan sebuah path berdasarkan string alamat yang ada di komputer lokal. Misalnya, nah kalau saya bikin alamat di sini, patokan awal adalah dari folder root yang ada di project saya. Folder root itu ada di folder ini nih, folder Java Fundamental ya. Makanya kalau seandainya kalau saya ingin mengambil sebuah file yang namanya hello, di sini saya siapkan sebuah file namanya hello.txt. Saya harus mengakses foldernya dulu, src hello.txt kayak gitu ya. Src garis miring hello titik txt. Nah, seperti ini. Dengan satu perintah ini, artinya kita sudah punya sebuah file path, alamat file yang sudah dipersiapkan oleh Java. Kalau kita sudah tentukan alamat filenya, kita bisa lakukan proses yang banyak tadi. Misalnya kita memeriksa filenya itu ada atau tidak, terus kita ingin menulis filenya itu, terus kita ingin menghapus, mengcopy, dan segala macam. Ya, pada tahapan ini kita akan coba untuk memeriksa dulu file ini ada atau tidak. Kayak gitu ya. Gimana caranya? Kita menggunakan kelas ini files. Kita akan menggunakan kelas files. Di dalam kelas files ini ada sebuah metode namanya exist. Nah, seperti itu. Metode ini dia akan menghasilkan apa namanya ya? Bisa dibilang boolean ya. Coba kita lihat tipenya boolean, dia akan menghasilkan boolean. Kalau filenya itu ada, maka dia akan bernilai true. Apa yang kita masukkan di sini? Yang kita masukkan di sini adalah file path yang barusan kita bikin tadi. Ya tentu bukan seperti ini caranya ya. Kita masukkan saja ke dalam sebuah statement if kalau mau kayak gitu. Nah, coba saya masukkan ke dalam statement if jika eksis maka printkan oke, file siap diproses. Jika else printkan oops, file tidak ditemukan. Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, di sini keluar ya. Oke, file siap diproses. Tandanya dia sudah ketemu file yang namanya src hello.txt. Kalau misalnya file ini berubah sedikit saja namanya, saya coba jalankan. Nah, ups, file tidak ditemukan. Kayak gitu ya. Jadi dengan perintah ini kita bisa mengecek file path yang kita tentukan tadi itu sudah siap diproses atau belum kayak gitu ya. Ya sebenarnya eksis ini hanya menandakan bahwa file itu ada atau tidak kayak gitu ya. Selanjutnya
ternyata memang ada perintah untuk apa ya, memeriksa apakah file ini bisa dibaca atau tidak, kayak gitu. Kadang kan ada file itu yang apa ya, datanya itu korup gitu ya, nggak bisa dibaca. Nah, kita bisa memastikan file yang sedang kita baca itu tidak korup atau ready untuk dibaca atau tidak. Seperti itu ya. Gimana caranya? Saya bikinkan lagi satu lagi. If file, if-nya saya bikinkan lagi. Di sini ada namanya is readable. Kayak gitu. Kalau dia readable, hasilnya true, maka dia akan bisa dibaca kayak gitu ya. Hanya saja dengan cara seperti ini sebenarnya if kita itu nggak masuk. Kalau seandainya kita membikinkan seperti ini, pasti dia akan berhentinya di atas. Karena kalau filenya itu ada, dia langsung diproses di sini. Terus kalau seandainya filenya tidak ada, ini pasti akan error kan? Karena filenya sebenarnya tidak ada. Nah, makanya untuk membikinkan seperti itu, kita balik logiknya. Jika file tidak ada, nah saya kasih note ya. Jika file tidak ada, maka saya bikinkan di sini. Nah, oops, file tidak ditemukan. Jika file tidak ada ya, makanya saya kasih tanda note di sini. Jika file tidak ada, maka file tidak ditemukan. Else if, jika filenya itu ada, berarti sampai di sini sudah jelas filenya ada ya. Tinggal kita cek apakah file itu readable atau tidak. Kalau seandainya dia tidak readable, nah kayak gitu ya, maka oke, siap diproses. Ini saya pindahkan ke bawah. Nah, seperti itu. Jika dia tidak readable, maka saya bikinkan lagi pesan, oops, file rusak. Sama seperti itu. Ya tentu untuk mendemokan file rusak ini saya juga agak bingung ya gimana cara ngedemoinnya. Saya juga agak ribet bagaimana cara merusak file ini gitu. Jadi anggap saja ini bisa ya. Anggap saja ini bisa dijalankan. Kalau seandainya kita jalankan ya sebenarnya hello 1, oops, file tidak ditemukan. Kalau seandainya hello, langsung loncat ke sini ya. Oke, file siap diproses. Kayak gitu. Oke, itu dia bagaimana cara memeriksa file. Berikutnya, bagaimana cara memeriksa directory. Apakah kita bisa memeriksa sesuatu itu adalah directory atau file, kayak gitu ya. Sekarang kita cek. Saya akan bikinkan lagi seperti ini. Saya bikinkan lagi if-nya. Jika file is directory. Nah, ini kan ada nih. Kita bisa menggunakan ini nih. Is readable, is directory, is executable, is hidden, terus atau is regular file, ada is symbolic link, is readable. Readable ini menandakan bahwa file kita itu bisa ditulis atau tidak, gitu ya. Oh iya, sedikit tambahan untuk yang is readable ini. Is readable ini ada juga digunakan untuk eh, file system berbasis Unix ya. Karena file system berbasis Unix itu di satu sisi dia ada ininya, ada permissionnya. Ada file itu yang bisa di read, ada file itu yang tidak bisa di read, ada yang bisa di executable gitu ya, mirip kayak Linux atau yang berbasis Unix. Itu masing-masing file ada ininya, permission. Nah, yang ini bisa kita gunakan untuk ngecek permission.
Nah, begitu juga dengan isReadable. Nah, berikutnya kita akan fokus kepada isDirectory. Kalau dia directory, oke. Directory siap diproses. Misalnya seperti itu. Oke ya. Sekarang kita jalankan. Nah, di sini oke, file siap diproses. Sekarang kan kita coba menggunakan directory kayak gitu ya. Nah, kalau kita arahnya ke directory, oke. Directory siap diproses seperti itu. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang memudahkan kita untuk menghandling dan memeriksa file dan directory. Oke ya, simple ya sebenarnya. Yuk kita lanjutkan lagi. Setelah kita berhasil memeriksa file dan atau directory yang ingin kita proses, berikutnya kita bisa melakukan proses. Sebenarnya kalau membuat file itu ranahnya di bagian write, menulis file. Kita sudah apa ya? Sebenarnya kita sudah membahas ini di bagian basic input dan output. Di situ kita bisa membuat file. Di situ juga kita bisa membaca file juga ya. Nah, kalau sudah bisa membuat file, bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya juga mirip seperti cara menulis file. Kalau kemarin itu menulis file, kita menggunakan file write gitu ya kalau menulis. Sekarang hapus file delete. Ya, cara seperti ini. Hanya saja ketika kita menggunakan file delete, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Biasanya ya, sistem file system itu mengikuti model-model file system yang lama. Tidak seperti file system yang kita bayangkan di dalam sistem operasi yang kita pakai sekarang. Ya, walaupun basicnya itu sama sebenarnya. Coba bayangkan ketika kita menghapus sebuah folder kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa menghapus file dan folder. Ketika kita menghapus file, semuanya akan aman-aman saja. Kecuali memang file itu tidak bisa kita hapus kayak gitu ya. Kita belum punya permission untuk menghapusnya. Tapi ketika kita menghapus sebuah folder atau directory, biasanya sih kalau di dalam sistem operasi yang modern, yang berbasis UI kayak gitu ya, kita tinggal tekan delete saja pada sebuah directory, maka semua isi directory itu akan dihapus, kan kayak gitu ya. Padahal di belakangnya tidak seperti itu cara kerjanya. Ketika kita ingin menghapus sebuah directory, kita harus memastikan directory itu harus kosong dulu. Jadi kita tidak bisa melakukan penghapusan atas nama directory yang di dalam directory itu berisi beberapa file atau bahkan berisi file walaupun satu kayak gitu ya. Yang bisa dihapus hanyalah directory yang sudah kosong. Jadi bagaimana caranya ketika kita ingin menghapus sebuah directory yang berisi file? Ya simpel saja, kita harus cek semua file yang ada di dalam directory itu, kita hapus satu-satu. Kayak gitu ya. Kalau sudah dihapus, baru kita hapus terakhir directory-nya. Bagaimana kalau seandainya di dalam directory itu ada directory lain? Ya kita harus melakukan hal itu berulang-ulang ya terhadap directory yang ada di dalam directory tadi. Begitu seterusnya secara rekursif kita lakukan sampai semuanya kosong baru bisa kita hapus. Nah, ketika kita menerapkan menghapus file dan directory menggunakan file delete ini, ada exception yang muncul. Kemarin kita sudah belajar tentang exception ya. Ada beberapa exception yang muncul. Yang pertama adalah exception directory not empty exception. Nah, exception ini muncul kalau kita menghapus sebuah file
sebenarnya bukan file itu. Kalau kita menghapus sebuah directory yang di dalamnya masih ada file, maka exception ini akan muncul. Berikutnya, yang IO exception itu biasanya muncul karena ada masalah permission. Misalnya, file itu tidak bisa dihapus oleh kita, misalnya seperti itu. Nah, ini bisa kita cobakan ya. Oke, kita cobakan. Saya bikinkan sebuah file dulu yang jadi korban gitu ya. Korban titik txt. Salah seperti itu. Ini file yang akan dihapus. Oke ya, kita bikinkan dulu filenya seperti ini. Nah, berikutnya setelah kita bisa mengecek file itu ada atau tidak, kan di sini ya filenya sudah bisa diproses, maka di sini kita akan hapus, kita akan lakukan penghapusan, menghapus file. Di sini saya ganti ya apa namanya path-nya korban titik txt. Bagaimana cara menghapusnya? Seperti biasa, files, delete, path-nya, file path-nya. Nah, seperti ini, menghapus. Nah, ini kita tidak bisa sesimpel ini menghapusnya ya. Kita harus menghandle exception yang muncul gara-gara method ini. Nah, di sini ada exception yang muncul. Oke, kita masukkan exception-nya. Oh, ini malah munculnya di sini ya, di throw ya. Kita nggak usah pakai throw. Kita munculkan saja try and catch. Nah, seperti itu. Jadi saya masukkan komennya di sini aja deh. Nah, seperti itu. Try catch. Nah, kita bisa menambahkan catch-nya itu lebih spesifik. Saya tambahkan di sini ya. Catch-nya itu lebih spesifik. Directory empty exception. Jadi kalau seandainya yang diprosesnya itu adalah directory, yang directory-nya itu masih ada file, kita kasih pesan. Aduh, typo terus ya. Kosongkan directory ini terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau seandainya muncul exception IO exception, kita bikinkan Anda tidak dapat menghapus file ini. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita coba jalankan. Nah, nggak ada ya, saya nggak ada bikinkan output berhasil, kayak gitu ya, nggak ada pula. Harusnya saya bikinkan aja di sini ya. Misalnya saya bikinkan yeay, berhasil. Nah, seperti itu. Tapi ya nggak usah kita inikan lagi ya. Kenapa? Ya kalau kalian perhatikan file yang sudah saya bikinkan tadi korban txt sudah hilang gitu. Jadi kalau kita jalankan lagi maka hasilnya akan berbeda. Ups, file tidak ditemukan kayak gitu ya. Oke, itu tandanya kita sudah bisa menghapus file. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Setelah menghapus file, kita juga bisa melakukan copy file. Nah, kalau copy file ini juga menggunakan metode file copy. Bedanya adalah kalau kita menghapus, kita hanya punya file target saja mana yang akan dihapus. Kalau mengcopy, kita harus punya dua file path.
file path pertama sumbernya, file path kedua adalah targetnya. Seperti itu. Oke, kita cobakan saja. Coba mengcopy file. Kita copy file. Kita menggunakan copy ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mengcopy file, kita butuh file path berikutnya yang menjadi target kemana akan dikopikan. Kayak gitu ya. Kita bisa bikinkan path baru, target sama dengan path titik get, kasih src. Nah, di sini sumbernya itu bukan korban txt ya, karena korban sudah kita hapus tadi. Kita ganti menjadi hello txt. Maka di sini hasil kopian menjadi hello copy titik txt. Kayak gitu ya. Bikinkan seperti ini. Nah, di sini kita bikinkan file sumbernya file path, terus targetnya apa. Nah, kayak gitu. Simple ya. Kita tinggal menambahkan ini saja, terus tinggal ini saja. Kayak gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kita melakukan copy, kita sebenarnya tidak perlu menangkap directory not empty exception karena sebenarnya nggak ada urusannya kepada directory yang kosong. Kalau kita mengcopy itu urusannya kepada file target. Jangan-jangan file target itu sudah ada. Kalau di sini kan kita bikinkan file target itu nggak ada sebenarnya. Di sini belum ada nih. Fisik filenya itu belum ada. Kita hanya membuatkan saja nama calon file yang akan kita jadikan hasil cloningan atau hasil kopian. Jadi kalau ini saya jalankan sebenarnya, jalankan ya. Yeay, berhasil kayak gitu ya. Maka nanti di sini muncul hello copy kayak gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika kita menjalankan program ini, sebenarnya urusan directory not empty exception ini tidak diperlukan. Yang diperlukan itu adalah ketika kita mengcopy, ternyata di dalam directory itu sudah ada file dengan nama yang sama gitu. Jadi efeknya adalah, nah kalau kita jalankan lagi, nah Anda tidak dapat menghapus file ini. Nah ini karena kita bikinkan exception yang ini ya. Coba kita bikinkan Anda tidak dapat, oh bukan Anda tidak dapat, kita bikinkan file sudah ada kayak gitu. Jadi kalau ini kita jalankan, yang keluar itu perintah file sudah ada kayak gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau kita menggunakan IO exception, ini exception yang secara global diambil untuk urusan IO. Kalau kita hanya ingin spesifik mengambil exception ketika filenya sudah ada, maka kita bisa menggunakan ini, file already exists exception. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya exception yang ini akan memudahkan kita untuk mengetahui bahwa errornya itu gara-gara file sudah ada. Nah, di sini kita tinggal bikinkan error saja. Error. Anda tidak diizinkan mengcopy file ini. Kalau seperti itu. Ya, lagi-lagi itu urusannya kepada permission. Nah, file sudah ada, dia akan masuk kepada file already exists exception. Akan masuk ke situ dia ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin memaksa bahwa file yang sudah ada tadi itu di replace?
Kan ada tuh ya kalau seandainya kita mengcopy file, terus ternyata di file tujuan itu sudah ada file dengan nama yang sama. Biasanya kalau di komputer kita itu akan diberitahukan, ini sudah ada filenya nih dengan nama yang sama, apakah mau di-replace atau tidak, kata dia kan seperti itu. Nah, di program kita juga bisa kita tambahkan eh, perintah memaksa untuk di-replace. Gimana caranya? Di bagian target, setelah itu kita tambahkan copy option. Kita pakai standar copy option, standar copy option yang replace existing. Kalau seandainya yang exist ada, kita replace. Yuk kita jalankan. Yeay, berhasil ya. Nah, cuman kita nggak nampak perbedaannya karena memang eh, filenya sama kayak gitu ya. Oke, gampang ya. Sampai sini kita sudah bisa memahami tentang bagaimana cara menghapus dan mengcopy file. Selanjutnya kita bahas tentang memindahkan file. Sebenarnya memindahkan file ini mirip dengan copy file tadi ya. Sama aja, memindahkan file ini mirip dengan copy tadi. Kita tinggal merubah saja copy dengan move. Tadi di sini ada copy, kan kita ganti move. Nah, tetap masih sama, directory not empty exception ini sebenarnya tidak perlu ya, tidak digunakan. Yang digunakan itu adalah file already exist yang seperti tadi. Masih sama karena memang masih sama-sama ini ya dengan copy gitu ya. Bedanya file asal akan dihapus. Oke, jadi itu beberapa hal tentang menghandling file di dalam Java. Sebenarnya masih ada beberapa hal lagi teknik-teknik lain menghandle. Ada banyak sekali sebenarnya itu teknik kita menghandle. Misalnya bagaimana menulis file itu dari input stream kayak gitu ya. Tapi karena memang pembahasan kita masih basic fundamental, maksud saya basic fundamental ini kita arahkan kepada konsep pemrograman secara global. Sehingga nanti ketika kalian pindah ke bahasa programan lain, misalnya selain dari Java, konsep ini tetap masih akan dipakai. Ya kita belum tahu ya di bahasa pemrograman lain yang konsep menulis file dari input stream itu tuh belum tentu ada kayak gitu ya. Makanya yang kita bahas adalah materi-materi khusus yang hampir semua bahasa pemrograman yang berurusan dengan file bisa melakukan hal yang sama. Oke, itu saja materi pembahasan kita pada video kali ini. Kita akan lanjutkan materi berikutnya pada video mendatang kayak gitu ya. Cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa.